Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, Ibu absen dulu ya. Rispa Raya Fitria, Hadirah. Risti Ayunda Saputri. Hadirah. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh Risti. Silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, seperti yang telah dinyanyikan tadi, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke, termasuk lagu yang bisa dikaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu indahnya kebersamaan. Bahwa dalam lagu tadi dikatakan bagaimana suku, budaya, bahasa, dan agama yang membentang dari ujung barat atau Sabang hingga ujung timur atau Merauke tidak menjadi sekat, melainkan rajutan benang yang membentuk satu kain batik yang indah bernama Indonesia. Menjadi satu bukan berarti harus sama. Kebersamaan terasa indah justru karena kita saling melengkapi, seperti untayan pulau yang saling berjajar membentuk sebuah negara yang kokoh. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang tema indahnya kebersamaan dengan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku, di mana nanti ketika setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu menemukan dan menyajikan gagasan pokok serta pendukung dari teks tulis. Kemudian memahami makna keberagaman karakteristik individu dan menyajikan hasil identifikasinya di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, mengenal seni budaya daerah serta menyajikan dasar-dasar gerak tari kreasi daerah. Baik, sekarang coba dibaca dengan keras secara bergantian tentang teks pawai budaya yang ada di buku. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cangceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu yang besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, dari teks pawai budaya yang telah dibaca tadi, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk gagasan pokok adalah ide utama atau pembahasan yang tertuang dalam paragraf. Coba Rispa baca gagasan pokok, yaitu apa artinya? Ide utama atau inti pembahasan yang tertuang dalam paragraf. Nah, kalau misalnya gagasan pendukung, yaitu informasi tambahan atau uraian yang berfungsi menjelaskan, memperluas, dan mendukung gagasan pokok. Nah, coba Risti baca apa artinya gagasan pendukung. Informasi tambahan atau uraian yang berfungsi menjelaskan, memperluas, dan mendukung gagasan pokok. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya. Contoh kalimatnya, sekolahku bersih, tidak ada sampah di halaman, semua siswa membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau misalnya gagasan pokok dari kalimat ini, yaitu kalau gagasan pokok biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kalau di sini itu di awal paragraf, yaitu sekolahku bersih. Ini merupakan gagasan pokok. Nah, kalau untuk kalimat selanjutnya yaitu gagasan pendukung, yaitu informasi atau uraian yang berfungsi menjelaskan, memperluas, dan mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukungnya dibaca oleh Rispa. Semuanya dibaca ya, silahkan. Tidak ada sampah di halaman, semua siswa membuang sampah di tempatnya. Ya, betul. Sudah paham ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah. Nah, sekarang coba dianalisis Risti paragraf 2 dari teks pawai budaya, kalau Rispa paragraf 4 dari teks pawai budaya. Mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung? Bisa? Bisa.
Nah, dari teks pawai budaya tadi, kemudian kalian telah analisis paragraf. Nah, apakah di sini ada siswa yang pernah melihat pawai budaya? Pernah. Ada apa aja di pawai budaya? Eh, Yang kalian lihat ada apa aja? ada. Ada apa? Coba sebutin. Ada apa? Ada kerajinan dan kesenian-kesenian dari setiap daerah atau setiap budaya. Kalian pernah enggak lihat? Pernah. Ada apa aja? Seperti apa yang kalian lihat? Kesenian apa? Ada tarian, ada pertunjukan, drama, dan lain-lain ya. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia.
Di sini kalian bisa lihat ada tarian-tarian yang ada di budaya di Indonesia. Kemudian ini ada rumah adat, ini ada alat musik, ini juga ada alat musik. Ini dari Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Utara, Maluku. Nah, ini juga ada sikap-sikap bagaimana kita menghargai keberagaman budaya. Kita melihat pertunjukan, kita memakai pakaian adat ke sekolah seperti kebaya ya kalau di Sunda. Kita melihat pertunjukan, nah ini kalau contoh sikap tidak menghargai keberagaman, yaitu keributan pada saat misalnya pawai budaya. Nah ini juga ada gambar, ini namanya tifa yang tadi dibaca di teks ya. Tifa itu gambarnya ini seperti kendang dari Maluku. Ini namanya rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Tadi juga ada ya di teks pawai budaya. Nah ini juga ada tarian Jaipong dari mana? Jawa Barat. Ya. Nah ini juga kan suka ada kalau misalnya, nah ini tadi suka ada kalau pawai budaya kan. Nah sekarang kalian tahu nggak sikap menghargai dan sikap tidak menghargai? Coba Risti sebutin contoh sikap menghargai keberagaman. Satu aja sebutin. Suasana kelas dan rumah menjadi damai. Ya itu karena adanya sikap apa? Menghargai. Ya, kalau Rispa sekarang coba sebutin sikap tidak menghargai. Suasana kelas menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman karena adanya sikap tidak menghargai. Iya. Nah, sekarang Ibu mau game, kalian coba sweet, nanti siapa yang menang maju ke depan. Nah, untuk Kristi menuliskan sikap menghargai keberagaman, untuk Rispa menuliskan sikap tidak menghargai keberagaman. Udah dibagi dua ya space-nya. Nah, nanti dikasih waktu 15 detik setiap orang untuk menuliskan masing-masing perintahnya. Bisa dipahami? Bisa. Coba itu dulu, sweet dulu. Siapa yang menang? Ya, berarti Rispa dulu, kemudian Kristi gitu ya.
Jadi, tadi kalian telah belajar mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian mengetahui bagaimana rumah adat dari berbagai daerah, bagaimana alat musik dari berbagai daerah, bagaimana tarian-tarian dari berbagai daerah. Coba sekarang kalian pasangkan gambar terkait alat musik, rumah adat, dan kemudian tarian daerah ke daerah yang sesuai. Bisa dipahami? Bisa. Tadi juga kan udah dibahas di teks Pawai Budaya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, berdasarkan hasil pengerjaan kalian tadi terkait pencocokan gambar, analisis paragraf, dan sudah dilihat bahwa kalian memang sudah benar dan sudah bisa mengerjakan dan membedakan bagaimana terkait terkait tarian-tarian dari daerah, kemudian rumah adat, kemudian alat musik, juga bisa membedakan dan mengelompokkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi intinya pembelajaran hari ini bahwa kita perlu mengetahui dari setiap paragraf atau bacaan-bacaan yang kita temui dimanapun, mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang termasuk gagasan pendukung, kemudian khusus terkait daerah-daerah yang beragam di Indonesia ini, kita perlu yang namanya sikap menghargai keberagaman. Kemudian kita juga perlu untuk menghindari sikap-sikap yang buruk terkait budaya-budaya lain. Nah, sekarang Ibu memberikan apresiasi kepada kalian yang telah mengerjakan dengan baik dan benar, juga tepat waktu. Sekarang kalian mengerjakan soal sebagai post-test, yaitu materi yang telah kita pelajari selama hari ini. Bisa dikerjakan? Bisa. Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Bisa dikumpulkan? Bisa. Nah, jadi selama pembelajaran hari ini kita belajar apa aja? Gagasan pokok, gagasan pendukung, sikap menghargai, sikap tidak menghargai. Apalagi ragam alat musik ya tadi dilihat gitu, tarian, kemudian rumah adat. Jadi minimalnya kalian tahu ya bagaimana banyaknya rumah adat dan tarian juga alat musik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita harus menyikapi dan menghargai keberagaman juga. Kalian tadi sudah memahami bahwa gimana Risti sikap menghargai? Mau berbagi. Ya, Rispa gimana? Mengajak teman. Mengajak teman. Nah, kalian diharapkan untuk bisa mengamalkan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengejek teman ya, Rispa. Jangan memilih-milih teman. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Harus hidup damai supaya menciptakan ketenangan dan keamanan.
Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Kristi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin.